الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Dengarlah, aku adalah Al-Harith bin Amir bin Naufal. Tidak ada yang berani melawanku, apalagi harus bermain pedang denganku. Sekarang, bunuhlah dirimu dengan pedangmu sendiri. Jangan sampai aku yang membunuh. Karena aku akan menyeret-nyeret tubuh, lalu menyeretmu. Majulah dan buktikanlah. Kau akan menyesal kenapa berhadapan denganku. Aku takkan pernah menyesal dalam menghadapi lawan. Seharusnya kaulah yang menyesal karena berhadapan denganku dan harus pula mati tanpa arti di ujung pedang ini. Kau memang terlalu percaya diri. Kau telah terpengaruh oleh sihirnya Muhammad. Jangan lanjutkan ucapanmu, karena Allah akan menghukummu dengan kekalahan dan kematianmu. Aku tak suka melihat kematian musuh-musuhku. Kelopak mataku akan basah karena duka. Kurang ajar. Kau akan kubunuh, manusia bodoh. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Ya Allah, ya Tuhanku, aku adalah manusia yang tak punya daya dan upaya. Aku tak bisa mengetahui apa yang bakal terjadi atas diriku sendiri. Maka itu aku serahkan jiwa dan ragaku kepadamu, ya Allah. Aku lahir dan hadir di muka bumi ini atas kehendak-Mu. Maka aku sakit dan mati pun atas kehendak-Mu. Maka itu tak ada satu orang pun yang bisa memberikan sakit atas diriku kecuali atas seizin-Mu. Tak ada yang bisa membunuhku tanpa seizin-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, segala sakit, hidup dan matiku adalah milik-Mu. Aku hanyalah hayat yang berada di dalam genggaman-Mu. Ya Allah, ya Tuhanku, semuanya kuserahkan kepadamu. Getar-getar Manusia Pilihan kali ini menampilkan kisah Fubaib bin Adi. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transforama Avista Graha. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. فاعتبروا يا أولي الأبصار. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam seri yang ke-29 ini didukung oleh para pemain
Billy Burhan sebagai Hubaib bin Adi, Yoko sebagai putra Harits, Ayu Agustin sebagai putri Harits, dibantu oleh Narto dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Hari telah berganti, matahari telah menggeser takhta bulan dan bintang. Sinarnya yang keemasan begitu indah, membuat kehidupan tampak berseri. Pohon-pohon kelihatan segar dan berkilauan, dengan sisa butiran embun pada ujung-ujung daun. Saat itu, tampak sang putri Harits menuju ke arah tempat di mana Hubaib ditahan. Dia langsung masuk ke dalam tempat di mana Hubaib diikat, begitu pintu dibuka oleh penjaganya. Tapi ketika dia berhadapan dengan Hubaib, perempuan muda itu tersentak kaget. Matanya melotot, memandang tangan Hubaib yang terikat penuh dengan anggur. Kau makan anggur? Siapa yang memberimu anggur? Siapa? Demi Allah, hanya Allah lah yang maha kuasa, yang bisa melakukan apa saja di luar kemampuan manusia. Kau menyihirnya? Setelah berkata demikian, sang nona muda yang cantik itu segera berlari keluar. Saat itu kebetulan orang-orang sedang ramai di ruang depan rumahnya. Mereka datang ingin melihat Hubaib, dan mereka semua terkejut manakala melihat putri Harits datang dengan tergesa-gesa, dan wajah gadis itu kelihatan pucat. Kanda. Adikku, ada apa? Ada apa? Kenapa kau pucat begini? Kanda, Hubaib, Kanda. Ya, Hubaib. Ada apa dengan Hubaib? Apakah dia sudah mati? Demi Lata dan Uzza serta Manat, aku melihat dan menyaksikannya, Kanda. Hubaib menggenggam setangkai besar anggur yang ranum dan memakannya, sedangkan dia terikat erat, Kanda. Padahal kita tahu tidak ada anggur di Mekah ini. Tak ada sebiji pun. Aku kira anggur itu pemberian Tuhannya. Anggur. Aneh sekali. Di Mekah ini mana ada anggur? Tuan muda, sebaiknya kita semuanya ke sana untuk menyaksikannya. Saya rasa sebelum terlambat, mungkin kita masih bisa melihat anggur itu dan menanyakan pada Hubaib siapa yang memberinya. Baiklah, ayo kita ke sana. Aku jadi penasaran dibuatnya. Bagaimana rupa anggur pemberian Tuhannya Hubaib itu? Apakah sama dengan anggur-anggur yang kita makan dulu kalau ayah pulang berdagang dan membawanya? Kanda, aku melihatnya begitu ranum dan baunya sampai keciuman. Harum sekali. Aku yakin pasti itu manis, Kanda. Pantas saja dia tidak terpengaruh dengan hukuman yang Kanda berikan. Sudahlah. Ayo kita pergi dari sini. Aku mau melihatnya. Iya, semakin cepat semakin baik. Siapa tahu kita masih bisa melihat anggur itu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Orang-orang Quraisy yang ada di tempat itu semuanya bergegas melangkah. Sepertinya mereka ingin berlomba untuk sampai ke tempat di mana Hubaib dihukum. Tak berapa lama kemudian, mereka semua tiba di ruangan itu, dan mereka semua terpana melihat kenyataan itu. Mereka masih melihat anggur terakhir di tangan Hubaib sebelum dia memakannya. Lata dan Uzza, kalau tidak melihat sendiri apa yang ada di depanku, sungguh aku masih ragu dengan kebenarannya. Hubaib, dari mana dia dapat anggur yang begitu ranum dan berbau harum?
Bijinya besar. Lihatlah Kanda, aku tidak berbohong kan? Aku jujur padamu. Kita menyaksikannya. Walaupun itu tadi biji terakhir, tapi Hubaib memang dapat anggur dari Tuhannya, Kanda. Hubaib, katakan pada kami, dari mana kau dapatkan anggur-anggur itu? Siapa yang telah memberikannya kepadamu? Apakah salah satu dari penjagaku yang telah mengkhianatiku? Demi Allah, penjagamu semuanya baik-baik. Mereka menjalankan tugas mereka seperti yang kau katakan dan kau perintahkan. Kau beruntung dapat penjaga yang setia seperti mereka. Mereka menjagaku siang dan malam tanpa memikirkan istirahat dan makan. Tapi sanggupkah mereka mencegah kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia dan para malaikatnya, yang menciptakan tumbuh-tumbuhan dan segala penghuni langit, bumi dan laut? Siapa yang bisa menahan uluran tangan Allah yang memberikanku anggur? Bohong! Bohong! Kau jangan menipuku. Katakanlah kepadaku, siapa yang telah memberimu anggur-anggur itu? Katakan! Sudah aku katakan dengan penuh kejujuran. Adakah orang yang tersiksa seperti aku ini masih ingin membohongimu? Allah telah memberikan kepadaku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak satu pun melihatnya masuk kemari mengantarkannya kepadamu. Astagfirullah. Wahai putra Kharid, dengarlah. Tak ada satupun yang bisa melihat Allah. Tapi percayalah bahwa Allah telah memberiku anggur-anggur itu. Aku takkan pernah memungkirinya. Kuharap kau juga jangan memungkirinya. Allah Maha Besar. Bersaksilah kau bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah. Dulu, Allah juga membantu hambanya yang saleh, seperti yang diberikannya pada Maryam anak Imran. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya dan ditemukannya rizki di dekat Maryam, katanya, "Dari mana datangnya makanan ini ya Maryam?" Jawabnya, "Ia datang dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tidak terhingga." Orang-orang yang ada di tempat itu terdiam. Mereka tak berkata apa-apa, kecuali hanya saling pandang. Mereka tak tahu apa yang harus mereka perbuat. Lalu tanpa komentar, mereka satu demi satu keluar dari tempat itu dengan jalan menunduk. Mereka tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tiba-tiba saja kepala mereka seperti penuh dengan berbagai beban pikiran. Ya Allah, ya Tuhanku, segala puji bagimu. Engkau telah membuat mereka berpikir tentang kebesaran-Mu. Semoga saja ada di antara mereka yang berpaling pada kebesaran-Mu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Adikku. Iya, Kanda. Aku pusing dan tidak tahu lagi hukuman apa yang bisa meluluhkan keyakinan Hubaib. Kami sudah berpikir, namun belum ada yang bisa memberikan pandangan untuk hukumannya. Kanda, Hubaib telah banyak menunjukkan kesetiaannya pada Muhammad dan pada agamanya. Apalagi setelah campur tangan Tuhannya dengan anggur-anggur itu.
Kurasa memang sulit bagi kita untuk menghukumnya, kecuali hukuman mati. Kami juga sudah membicarakannya. Tapi mati pun belum cukup hanya dengan dipenggal atau diseret pakai kuda. Dia pasti masih sanggup menerimanya. Membunuhnya pun perlu perhitungan, adikku. Justru di saat kematiannya itulah dia berbalik mengubah semuanya. Tolonglah, bantulah aku, adikku. Carikanlah cara kematian yang layak untuk seorang pembunuh dan pengkhianat seperti Hubaib itu. Mintalah doa restu pada Lata dan Uzza. Semoga ada petunjuknya. Baiklah, Kanda. Aku akan lakukan semuanya. Oh ya, bagaimana kalau kita minta petunjuk pada Tuan Abu Sufyan? Aku sudah menyuruh teman-temanku untuk bertanya pada Tuan Abu Sufyan. Aku juga berharap Tuan Abu Sufyan bisa memberikan masukan pada kita. Segala hukuman sudah tak ada artinya. Aku jadi ingat kisah tentang keluarga Ibnu Umair, di mana Nyonya Hunas menghukum anaknya dengan tidak memberi anaknya makan, tapi akhirnya gagal juga. Ilmu sihir apa yang digunakan oleh Muhammad itu, sehingga semua yang ikut dengan agama yang dibawanya itu sulit untuk dipengaruhi. Bukankah Tuhan mereka itu bisa memberikan pertolongan pada pengikutnya, Kanda? Jangan bicarakan masalah anggur itu lagi, adikku. Aku khawatir itu juga sihir Muhammad. Sihir yang bisa digunakan di saat-saat tertentu. Kelak kita lihat saja, apakah Hubaib masih segar bugar seperti sekarang ini, setelah tidak diberi makan dan minuman. Apakah Tuhan yang dikatakannya itu masih mau menolongnya? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kanda, sepertinya ada yang datang. Oh, iya. Semoga saja mereka datang membawa kabar baik. Aku senang sekali kalau bisa melumpuhkan Hubaib. Aku harus bisa membuktikan pada Muhammad bahwa keluarga Harith bin Amir bin Naufal bisa berbuat apa saja dan berkehendak apa saja. Aku ingin melihat Hubaib menyembah-nyembah kepadaku. Selamat siang sahabatku Putra Harith. Oh, selamat siang. Ayo, masuklah. Aku yakin kau datang membawa kabar yang baik. Iya, kalau tidak ada kabar baik, aku tidak mungkin datang menghadapmu, Tuan Muda. Iya, aku suka itu. Ayo, katakanlah. Kanda, suruhlah dia duduk dulu. Kenapa dibiarkan berdiri saja? Walaupun berita itu sangat penting, tapi tidak mungkin kan bicaranya sambil berdiri. Ayo duduklah. Iya, apa yang dikatakannya benar. Ayo, duduklah. Ayo duduk. Tuan Muda, aku menyaksikan kemarin pagi Said bin Ditsinah, sahabat kenta Hubaib bin Adi, telah menjalani hukumannya. Orang-orang itu telah menyiksanya dan membunuhnya dengan cara menyulah, menusukkan besi dari arah tubuhnya sampai ke bagian atas tubuhnya. Dia mati disulah. Iya. Kematian yang amat mengerikan. Tapi apakah memang dia juga bersikeras seperti Hubaib? Tak mau menyerah? Iya, Nona. Bahkan ketika mau dijamin oleh Abu Sufyan kehidupannya, dia malah berteriak mengatakan, demi Allah, dia bersama anak dan istrinya tak sudi menikmati kehidupan ini kalau musibah dan kemalangan tertimpakan pada Muhammad. Walau berupa sepotong duri. Aku jadi heran. Orang-orang seperti mereka begitu teguh pendiriannya, tak mau Muhammad disakiti walau sedikit pun. Padahal mereka sendiri sekarat dan tersiksa. Tunggu dulu. Apa hubungannya dengan Hubaib bin Adi? Apa hal itu dapat membuat dia menyerah? Hal ini adalah salah satu serangan lewat jiwanya. Said bin Ditsinah adalah sahabat dekat Hubaib bin Adi.
Kematian temannya yang sangat tersiksa itu pasti akan membuat jiwanya goyah. Dia akan sedih, lalu merasa kehilangan. Maka kita akan mudah menyerang jiwanya, membuat dia tidak berdaya. Iya, Kanda. Kenapa kita tidak mencobanya? Kurasa benar. Berita itu akan membuat Hubaib terkejut dan hatinya akan sedih. Dia akan menjadi ngeri, Kanda. Kita coba saja. Ya, baiklah. Kita akan mencobanya. Tapi kau masuklah. Kau bisikan semuanya di telinganya dan buat dia mengeluh atau mendesah. Karena selama ini aku tidak pernah mendengar dia mendesah atau mengeluh sekalipun. Baiklah, aku akan membuat dia tidak berdaya dengan berita itu. Aku ingin membuat dia mengeluh. Mereka pergi menuju ke tempat di mana Hubaib bin Adi ditawan. Mereka punya sekian banyak harapan untuk bisa menyaksikan Hubaib bin Adi menyerah atau sedikitnya mengeluh. Tak lama kemudian laki-laki teman putra Harits itu sudah masuk dan berhadapan dengan Hubaib bin Adi dengan jarak yang amat dekat. Hubaib, aku baru saja dari tempat penyiksaan di mana temanmu Said bin Ditsinah disiksa. Dan dia telah dihukum dengan cara disulap. Tuburnya ditusuk dengan besi hingga sampai ke atas badannya. Dan dia telah tewas dengan mengenaskan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, apakah yang akan terjadi terhadap Hubaib mendengar berita itu? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini, Hubaib bin Adi, dalam seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Sampai jumpa.